Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka itu lebih memilih membaca apa-apa yang telah diberikan oleh syaitan-syaitan ala mulki Sulaiman ketika berada pada kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Nabi Sulaiman tidaklah mengerjakan sihir, namun yang mengerjakan sihir adalah syaitan-syaitan yang kufur. Yu'allimun nasa sihra, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Zaman Nabi Sulaiman, syaitan-syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia diketahui oleh Nabi Sulaiman. Jin-jin jahat disebutlah syaitan. Jin baik itu jin. Ini kata-kata jin dalam Al-Quran berarti dia muslim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah ayat-ayatku, untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Bahasa di situ memakai jin, tidak memakai syaitan, karena jin itulah yang mau beriman. Maka jin yang kufur, yang tidak mau beriman, bisa disebut namanya syaitan. Zaman Nabi Sulaiman ada kitab-kitab yang dibuat oleh syaitan, jin-jin kafir. Itu khusus mantra-mantra untuk melakukan sihir. Maka diketahui oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, karena Nabi Sulaiman mempunyai mukjizat, bisa menundukkan jin, bisa mengetahui bahasa binatang. Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka kitab-kitab sihir itu disuruh dikumpulkanlah oleh syaitan-syaitan atau jin-jin kufur ini oleh Nabi Sulaiman, dipendam di bawah kerajaan. Jadi dipendam di bawah kerajaan Nabi Sulaiman supaya tidak dibongkar, supaya jangan diajarkan kepada manusia. Jadi ilmu-ilmu sihir, ilmu perdukunan itu hakikatnya sudah ada pada masa-masa lampau. Zaman Nabi Musa turun pada zaman Nabi Sulaiman. Oleh zaman Nabi Sulaiman itu kitab-kitab dipendam di bawah kerajaan. Tidak bisa mereka berbuat apa-apa. Perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sepeninggal Nabi Sulaiman, kerajaan runtuh. Maka syaitan-syaitan, jin-jin jahat yang tidak terkendali itu membongkar kembali kitab-kitab mereka dan diajarkan kepada para tukang-tukang sihir. Maka jadilah tukang sihir itu ilmu sihir, mempelajari ilmu sihir atau ilmu perdukunan. Ini asli dukun, asli tukang sihir, lain tukang sihir pura-pura. Ya, dukun itu ada yang asli dukun, ada yang dukunan, yang dukunan penipu namanya. Orang mendatang ngadu sakit, katanya yang sakit tadi sudah kami periksa ke dokter, puas dan obat kesana kesini, dada api-api, tidak sembuh-sembuh. Apa ujar dukunan tadi? Oh, ini saya lihat kiriman. Saya lihat kiriman. Padahal manalah bisa melihat? Ini pura-pura ibu namanya. Ini bukan
dukun penipu namanya. Saya lihat, saya terawih kiriman. Sebenarnya yang sakit, siapa yang kirim? Pokoknya tetangga. Siapa orang yang penting tetangga. Tidak berani juga mengkhususkan seseorang. Siapa kata yang yang sakit? Pokoknya tidak boleh dikatakan tetangga. Bisa saja namanya menipu. Apa supaya bisa berhenti? Insyaallah 3 hari aku ke Papua. Cuma kadang-kadang islam. Berapa sekali semalam betapa? Kalau total sembuh itu bisa 5 juta. Bayar 5 juta. Sekali dibayar mana berhenti? Namanya dukunan. Datang 3 hari, kenapa sakit tidak berhenti? Waduh, dukun sangat lebih hebat dibanding aku. Ada masalah ngaruh masih ada beberapa ada namanya menipu di dukunan asli. Itu banyak yang seperti itu, pura-pura jadi dukun sakti padahal malah dukun. Jadi asli ada tukang sihir memang diajarkan oleh syaitan yang ada pada zaman Nabi Sulaiman. Mereka karang-karang kitab untuk memanggil yang namanya golongan-golongan jin minta bantu kepada mereka. Itu yang asli belajar. Lalu apa hukumnya belajar sihir? Ulama khilaf. Ada sebagian ulama memperbolehkan, namun kebanyakan ulama, jumhur ulama haram hukumnya. Kenapa sebagian ulama ini memperbolehkan? Itu khusus hanya untuk menyelidiki orang yang terkena sihir. Kadang-kadang kan susah nyari pidananya orang kena sihir. Simpulan mati. Mati kenapa? Wallahu a'lam. Mati tidak wajar. Dilihat ditusuk pisau, tidak ada tusukan. Dilihat jejak, ada orang masuk ke rumah kos-kosannya malam-malam, tidak ada. Kamera terpantau dan ternyata ada kamera, tidak terlihat. Tapi seperti terjadi, ada talinya, tidak ada tali. Bingung polisi. Kalau andai kata ada polisi bisa menyelesaikan ngarang-ngarang itu nanti. Nah, ini siapa yang bisa menyelesaikan? Orang yang paham tentang sihir. Maka oleh karena itu, kalau memang kasus seperti itu perlu untuk diselidiki, maka boleh belajar sihir. Siapa yang belajar? Ya penyidik itulah yang belajar. Tidak diajarkan secara umum. Oh, ini sihir ini namanya. Ini sihir ini namanya. Ini kena sihir sebenarnya. Cari orangnya yang membunuh tidak akan dapat. Siapa yang bisa mengetahui? Yang belajar sihir. Dia yang bisa mengetahui. Jin mana yang melakukan? Siapa yang menyuruh? Dukun mana yang menyuruh? Siapa yang minta dukun itu melakukan? Namanya belajar ilmu sihir. Kenapa jumhur ulama mengharamkan? Karena biasanya orang yang belajar sihir pasti ingin mencoba. Kira-kira sihir ini ampuh atau belum? Karena mencoba ujungnya mencoba yang tidak boleh. Otomatis itu orang yang belajar sihir pasti akan mencoba. Kira-kira kiriman yang ku belajar ini ampuh apa tidak? Kirimlah paku pukulan. Ketika mengirim hukumnya haramnya ide orang lain. Jadi sebenarnya yang tidak percaya sihir itu berarti tidak percaya mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Padahal sihir itu memang ada. Siapa yang tidak percaya sihir berarti tidak percaya dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang mana ketika diceritakan masyhur Nabi Sulaiman minta pindah yang namanya kerajaan Bilqis. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa pindah kerajaan Bilqis? Jin Ibrit angkat tangan.
Ujian Jibril, aku sanggup memindahkan. Berapa lama kata Nabi Sulaiman? Seakan-akan lamanya engkau berdiri, duduk kembali, kerajaan sudah pindah. Ini bukan budaya asli, tidak. Bukan sulap mata, kerajaan yang besar itu tidak. Ya tergantung jinnya. Kalau jinnya bangsa jin kekanakan ada bisa. Ini jin Ifrit yang bersuara. Dan tidak mungkin jin Ifrit sanggup mendustai Nabi Sulaiman. Aku berdustai dari Nabi Sulaiman dari kisahnya. Takut dengan Nabi Sulaiman. Kalau jin Ifrit mengatakan engkau duduk wahai Nabi, turun tadi, engkau berdiri, turun pindah dan kerajaan dunia istananya itu asli artinya, tidak main-main. Ternyata ada yang lebih hebat dibanding Iblis. Seorang wali Allah, murid Nabi Sulaiman, mengatakan, ada kata Nabi Sulaiman yang lebih cepat daripada itu. Tunjuk tanganlah orang ini. Secepat apa kata Nabi Sulaiman? Secepat engkau mengalihkan mata kerajaan pindah. Nah itu kalah masih Iblis dengan seorang wali Allah tadi. Dan asli dipindah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan bayang-bayang mata Anda, asli. Oleh karena itulah, kalau bayi hilang dari perut itu asli hilang memang. Bukan ada masalah, asli hilang. Cuma di pilihan jarang ada hilang. Selama kita di perpilahan, hidup di perpilahan ini mulai balik sampai umur 16 tahun, nyambung lagi umur 30 sampai 40. Baru sekali dengan bayi hilang dalam kandungan. Tapi ketika di Jawa, walaupun hanya 8 tahun, 4 kali mendengar bayi hilang dalam kandungan. Dan Tuhan sudah tinggal melahirkan cuma 8 bulan umur bayi. Besoknya hilang, sampai separuh karena bayi tadi. Itu bukan jin biasa yang memindah. Itu hampir sekelas Iblis sudah. Karena sudah bisa memindah, jadi keluar daripada tempatnya. Tapi kalau Iblis istana dipindah oleh. Kalau jin biasa bisa pindah. Gantung kelas-kelas jinnya juga. Ada kelas RT yang bisa pindah. Punya RT ada sanggup pindah. Siapa yang sanggup pindah? Kelas bupati lah, atau DPR yang sanggup rumah main. Rata-rata orang DPR sanggup rumah main. Kalau ke DPR ada sanggup rumah main orang. Tapi kalau DPR sanggup rumah main. Marah-marah pada orang itu DPR itu lah, anggota dewan. Siapa? Anggota dewan. Nah, takutnya. Oh, sudah dewan. Di sini baru, apalagi ampianes dokter kandungan, seumur hidup baru sekali katanya. Ada orang daerah hari petang cek kandungan ke dokter ampianes. Waktu itu ampianes masih di Pembina, bukan Kartini, klinik Pembina. Habis dicek umur kandungan 6 bulan. Asli 6 bulan, dokternya pakai apa namanya? USB apa namanya? Nah, pokoknya seperti itulah teknologinya. Habis dicek 6 bulan pulang ke kantor rumahnya di daerah. Kan bisa pakai sepeda motor bukan pakai impor. Ternyata subuh besoknya perempuan tadi rasa lain ringan badannya, kayak tidak ada yang dibawa. Cuma tidak ada kuat. Dicek rasa-rasa lain keparutan, rasa ada tapi hilang. Akhirnya penasaran, bilang kepada suami meriksa lagi, bawa ke dokter lagi. Cek ke Alpianes, bingung Alpianes. Semalam datang, apa datang lagi? Ada dokter rasa-rasa punya orang rumah saya bilang bayi tadi. Dicek, ternyata memang bilang. Aku kata Alpianes seumur hidup sekali baru tahu ada bisa bayi hilang. Ini di luar akal sudah. Dokter bingung juga dia siapa yang mau operasi.
darah tidak ada, apa-apa tidak ada, baiknya hilang. Habis itu sampai sekarang tidak punya, dapat gangguan. Wallahu a'lam. Gimana yang pindah? Diambilnya tahu Allah. Kalau di Jawa sering yang seperti itu namanya kadang-kadang orang hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad, berlindung kepada orang yang hasud jika menampakkan kehasudannya. Simpulan hasud kepada A dan B, karena A dan B menikah, yang mana A berjanji menikah dengan si C, ternyata A menikahi si B. C hasud, pokoknya mulai istrinya mengandung, mulai sudah diintai. Kira-kira sudah ada harapan, senang sudah beberapa bulan akan datang bayi akan lahir. Si C hanya tinggal mencari dukun yang ahli untuk menghilangkan janin. Kasih, aku banyak berlembur. Jawa itu berlembur itu ya apa bahasa berlembur? Banyaklah seperti itu. Artinya tidak mahal-mahal. Ibaratnya itu karena sudah banyak orang yang bisa seperti itu, 1 juta pun diambil. Bagaimana kita tolong hilangkan? Berapa satu bayar? Kalau mau 1 juta, duitnya ayolah dibanding lain murah. Banyak yang bisa itu banyak. Jauh cukup tinggal pemerintah. Mungkin yang sekiranya bisa pindah dari bila alhamdulillah kalau dirapikan jarang bisa yang seperti itu. Bukan memang ini dan di Jawa sana memang asli seperti banyak yang abang-abangan Islam abangan. Islam cuma senang melakukan yang demikian. Kalau kita kan Islam tidak berarti sudah hukum-hukuman tidak berarti. Jadi di zaman Nabi Sulaiman, meninggal Nabi Sulaiman kerajaan runtuh, kemudian kitab-kitab itu dibongkar kembali oleh syaitan jin kubur, diajarkan kepada para tukang-tukang sihir sampai wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut, bahkan juga diturunkan, diajarkan kepada 2 malaikat. Ini malaikat yang dijadikan oleh Allah ujian kepada manusia. Jadi malaikat itu pun belajar, dipelajari kitab itu untuk mengajarkan orang-orang yang datang kepada Harut dan Marut, dinasihati. Kata Harut Marut, ini malaikat yang diuji kepada kalian. Lebih baik janganlah main sihir, lebih baik janganlah main kiri-kiriman. Masih saja orang-orang ingin belajar kepada Harut dan Marut. Di kota Babil, begitu Babilonia, Lebanon. Di benar sekarang Lebanon termasuk yang menyerang Israel. Lebanon dan daerah itulah Babil bahasa Arabnya. Babil, Lebanon, Babilonia. Di sanalah belajar dulu. Ada 2 malaikat yang ahli tentang kitab sihir. Cuma itu utusan Allah untuk menguji manusia. Mana yang tidak mau belajar, mana yang kemudian ingin belajar. Kemudian menyampaikan kitab-kitab Allah. Taurat tidak mau belajar, Zabur pun ditinggalkan. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Setiap orang yang datang kepada 2 malaikat tersebut ingin belajar, dinasihati oleh malaikat, kami ini hanya fitnah, kami diuji, ujian untuk kalian, tidak usahlah belajar. Dinasihati, masih saja ingin belajar. Kalau sudah dukun itu, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Kemudian orang-orang yang tidak ada iman kepada Allah belajar dengan mereka berdua. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, ilmu sihir yang bisa memisah
antara suami dan istrinya. Jadi ilmu-ilmu sihir yang seperti ini yang menimbulkan fitnah. Tiba-tiba rumah tangga kacau. Asalnya rukun, sakinah, mawaddah, warahmah. Dapat 5 tahun dalam pernikahan, sukses, yang laki luas rezekinya, tambah mesra dengan istrinya, anak punya 2 sudah, kemudian ada yang masuk, yang ingin rumah tangganya kacau balau. Maka dia tinggal hanya datang kepada tukang sihir yang asli. Tukang sihir tinggal mengirim jin yang jahat untuk datang ke rumahnya, tinggal di situ, membisik-bisiki, kadang-kadang membuat panas rumah tangga, sedikit-sedikit ingin marah. Kadang-kadang suami tidak ada alasan marah kepada istri. Kadang-kadang si istri kadang-kadang tidak ada alasan marah kepada suami. Apalagi kadang-kadang pandangan suami kepada istri hambar, melihat istri sama seperti melihat mayit, pucat si istri. Pandangan suami, siapa yang membuat pandangan seperti itu? Jin jahat tadi yang dikirimkan kepadanya. Oleh karena itu, supaya jangan sampai terkena sihir-sihir seperti itu, jangan jauh dari agama. Banyak berzikir, banyak baca Quran, amalkan al-mu'awwidzatain, al-falaq, an-nas. Setiap masuk rumah, al-falaq, an-nas, al-ikhlas. Setiap masuk rumah, assalamualaikum, yang ada 3, supaya jinnya tidak betah di rumah. Boleh jinnya, aduh katanya ada satu aku diam di rumah, panik kepala, cari wadah lain aja lah, cari jangan yang itu tuh, panik kepala. Nah, jadi seperti ini dengan agama jauh, hadir majelis taklim tidak pernah, masuk ke rumah nyelonong, sembahyang tidak, aduh senang jin dalam rumah. Jin yang sudah di rumah itu sudah ada, ditambah pula jin yang lain dikirim. Akhirnya bertengkar sampai ke jauh. Cerai, selesai tugasnya. Dan selesai tugasnya ditarik lagi, selesai. Itu namanya sihir pemisah antara suami istri. Dan ini dipelajari zaman-zaman dulu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan tidaklah mereka bisa memberi mudarat. Siapa tukang-tukang sihir, para dukun-dukun tidak bisa memberi mudarat kepada seorang pun illa biiznillah, kecuali tetap dengan izin Allah. Jika tetap dengan izin Allah, kita berlindungan dengan Allah. Maka bagaimanapun tukang sihir, insya Allah tidak akan tetap mengirim apa-apa ke rumah kita. Dan jangan merasa aman. Jangan malas mengamalkan al-mu'awwidzatain, aku tidak punya musuh. Menurut kita tidak punya musuh. Belum tentu menurut orang yang senang memusuhi kita. Kullu nikmatin maksud, setiap nikmat itu ada yang hasad, dihasati. Terlebih ketika kita sukses, terlebih ketika jabatan, naik jabatan, maka orang-orang yang di situ ada yang hasud. Hati-hati, yang punya banyak harta, hati-hati, minta keamanan kepada Allah, bukan kepada dukun pula. Jangan pula kepada dukun. Jadi tidak bisa memudaratkan kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Wa ya'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar tidaklah memudaratkan kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Tidak ada hasilnya belajar sihir. Tidak memudaratkan, tidak pula memberi manfaat. Oleh karena itu para ulama
mengatakan dari ini ayat turun beberapa hukum. Hukum pertama, ulama mengatakan apakah sihir itu mempunyai bekas. Hakikatnya adakah berbekas atau hanya khayalan? Maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya sihir itu mempunyai bekas, artinya bisa membunuh orang lain. Itu sihir, bukan hanya khayalan asli karena bantuan daripada jin. Pasuruan dalam ya, bukan Pasuruan kota. Pasuruan itu kabupaten, ibu kota kabupaten, bukan kecamatan. Sama kayak pembedaan Indra jadi hilir kan kabupaten. Ini kabupaten Pasuruan, yang besar wilayahnya, bukan di kota. Jadi kalau ada kata orang Pasuruan di sini jangan tersinggung, karena di kota besar. Ada seorang kiai di sana. Di tengah-tengah hari lagi berzikir menjelang waktu zuhur, di rumahnya duduk. Memang kiai ini keras orangnya, keras. Pokoknya sambung kekelahian karena kiainya pintar bersilat. Kalau kiai tidak bisa bersilat, ada wajib keras. Jadi kiai pintar bersilat. Sampai tuanya saja bersilat masih olahraganya. Jadi kalau ada yang kata preman-preman kelas-kelas tangguh di bawah itu lagi, pokoknya jodoh kiainya keras orangnya, termasuk keras kepada ahli-ahli bid'ah. Yang bid'ah tidak karuan, joget-joget tidak karuan, tak sesajen, tak apa, nah itu dikacaukan olehnya, keras orangnya. Tapi dihormati. Ketika di tengah hari beliau lagi berzikir, karena beliau paham kalau keras mengerjakan nahi mungkar pasti banyak yang benci. Maka beliau banyak wiridnya, hampir tiap hari wirid terus dijauhi. Menjelang sholat zuhur, pas waktu istiwa itu matahari tegak lurus di atas. Beliau duduk menghadap kiblat, menghadap azan, berzikir. Tiba-tiba kata beliau, ada kayak bunyi ibarat sekarang itu pesawat jet lah, seperti itu, dari arah belakang kepala. Tiba-tiba saya seakan-akan ada yang mendorong ke samping, jatuh tiba-tiba lewat belakangku, lewat kepala tanpa badan. Ingin menggigit leher, tapi seakan-akan ada yang mendorong, sehingga saya terjatuh ke samping, kepala terbang tadi lewat, tidak dapat menggigit. Pas melihat ada kepala terbang lewat belakang, ingin ditangkap, jatuh panggilannya. Bukan kiai penakut, kalau kiai penakut bisa buka, lihat kepala terbang. Jadi kiai jatuh, ingin ditangkap, kepala tadi hilang. Kepala leak, beli yang giginya, yang patung giginya tebal, kepala leak. Ternyata si kiai jadi punya kawan dukun, banyak juga rupanya kekawanan dukun. Habis itu petang hari, mobil bawa anak buah kita ke Pasuruan bagian dalam, cari kawan tadi. Kawan yang dukun tadi cari. Sampai ketemu kawan tadi, dilihatnya oleh yang dukun tadi, melihat dari jauh, waduh di kawan si kiai tadi. Minta jangan masuk ke rumah. Kenapa? Kalau masuk ke rumah banyak kawanan jin kabur katanya. Supaya banyak imun jin di rumah tadi, memelihara jin. Jadi kiai itu pesan aja jangan ke rumah, biar saya keluar. Masuk kadernya pertama. Kadernya ingin memberitahukan kiai mau bertemu. Pas kadernya masuk, dukun tadi duduk di atas bara api. Hanya si dukun, bukan dukunan. Kalau dukun sudah sakti, duduk di atas bara api. Banyak tamu-tamu yang lain.
daerah pedalaman hutan. Oh, kiai pulang, ya kiai pulang minta bertemu. Tunggu, kiai jangan masuk. Kabur nanti katanya jin ini. Saya keluar. Keluar tadi. Bicara di mobil, kata kiai, saya dapat kiriman tengah hari tadi. Minta lihat kiriman dari mana. Menjawab dukun tadi. Oh, kiriman dari Bali. Hati-hati kiriman tadi katanya. Tapi saya selamat kata kiai. Oh, pilihannya ada yang menyelamatkan seperti cahaya putih hujan dukun tadi. Ternyata ada itu kayak apa ya? Seperti jin baik yang ikut. Jin baik tapi ikut kita, namanya ada. Itulah yang mendorong sehingga selamat. Diselamatkan tadi. Ya. Andai katakan kata ujar dukun tadi, ini salah satu kiriman yang dahsyat tidak tanggung takut. Kiriman yang dahsyat itu bukan malam kata dukun, tapi pas waktu istiwa matahari tegak lurus itu kiriman kalau terkena antara dua bisa mati, sekurang-kurangnya lumpuh. Cuma tidak kena. Bisa mati atau sekurang-kurangnya lumpuh. Ya, maksudnya. Baru pulang kiai dan yang mengetahui saja dari mana terima, rupanya dari itu. Itu resiko namanya, resiko keras. Bisa diserang lewat lahir, bisa diserang lewat hati. Artinya bisa dikirim orang sihir. Namun apabila kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar mendekatkan diri, yang jelasnya berlindung kepada Allah dengan al-mu'awwidzatain, maka insya Allah diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pernah kena sihir kurang lebih setahun, kata Imam Ibnu Hajar. Beliau merasakan sakit berat di kepala. Kemudian turun surah Al-Mu'awwidzatain dan lepaslah seluruh kubur. Oleh karena itulah khusus Al-Mu'awwidzatain, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq dan An-Nas itu dua surah khusus perlindungan zahir dan batin. Termasuk salah satu ustaz pilihan bahwa anak buah ceramah kemudian guru sana, pas pulang dari sana langsung muntah darah, salah makan, berobat, dan bisa berobat dengan dokter. 3 hari masuk rumah sakit, anak buahnya tadi tidak bisa pihak rumah sakit keluar. Habis keluar cari orang yang bisa mengobati dengan cara tradisional. Alhamdulillah sembuh. Itu namanya kerjaan tukang-tukang sihir. Menjauhi seperti itu hukumnya haram. Percaya bisa murtad dalam mazhab Syafi'i. Memerangi hukumnya boleh. Asli hukumnya, hukum asli itu diperangi hukumnya boleh dalam mazhab Syafi'i. Dihukumi murtad dalam Imam Hanafi. Boleh dibunuh tanpa diminta taubat lebih dahulu bagi orang-orang yang menjalankan sihir atau perdukunan. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjaga badan kita, jaga kesehatan kita, dan selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan
ودولة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من